Saudara dimanapun berada, kembali kita berjumpa pada kali ini, di mana seperti biasanya saya kembali ingin berbagi kepada saudara tentang nasihat-nasihat Tuhan. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui dan supaya memimpin saudara kepada jalan kebenaran, supaya saudara diubah, dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Nah, dalam pembahasan kita pada kesempatan ini, kita ambil dari Yakobus 3 bab 4 1 sampai 3. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Nah, kita mulai dari ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Nah, di sini sudah dijelaskan kembali saudara pertanyaan ini dan dijelaskan saudara. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh saudara? Sengketa, pertengkaran di antara kita itu kan datangnya dari segala hawa nafsu, dari keinginan-keinginan kita saudara. Nah, dalam ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara, ini komplit di sini. Dari mana datangnya sengketa, pertengkaran? Bukankah itu datang dari hawa nafsu, saudara? Dari segala keinginan saudara. Karena kita mengingini sesuatu, tapi kita tidak memperolehnya. Lalu kita iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, datangnya pertengkaran di dalam kehidupan ini saudara, oleh karena hawa nafsu kita saudara. Hawa nafsu selalu menginginkan sesuatu. Saudara, hawa nafsu adalah keinginan daging. Dan apabila saudara tidak mempunyai dasar yang kuat, dan ketika saudara tidak memperoleh apa yang saudara inginkan, seringkali orang melakukan hal-hal yang sebenarnya itu membuat dia jatuh ke dalam dosa. Akan timbul iri hati, saudara. Karena ia tidak mencapai tujuannya. Ia bertengkar dengan orang lain. Itu karena keinginan hawa nafsu, saudara. Nafsu itu, contohnya begini, saudara. Itu adalah nampak dari satu hawa nafsu dalam diri kita, saudara. Apa yang kita inginkan harus kita dapatkan. Itulah nafsu, saudara. Saudara harus ingat dan pahami. Apa yang kita inginkan harus kita dapatkan. Itu adalah nafsu dunia. Kenapa, saudara? Karena begini, saudara, kita yang membuat. Kita yang berusaha membuat rencana. Tetapi Tuhan yang memutuskan. Allah yang menghendaki, saudara. Sehingga apa, saudara? Tuhan tahu, saudara, ketika kita mengingini sesuatu yang harus kita dapat, itu adalah sebuah hawa nafsu. Tapi Tuhan akan memberikan halangan kepada saudara. Dengan apa, saudara? Saudara akan mendapatkan kegagalan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Timbullah iri hati, saudara. Sehingga saudara akan bertengkar dan melakukan hal-hal yang akan membuat saudara jatuh ke dalam dosa. Dan membuat saudara terjebak dalam perkara-perkara yang besar. Nah, saudaraku terkasih, dalam ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, saudara terkasih, mungkin saudara sendiri mengalami
dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara selalu berdoa, tapi saudara selalu meminta, tetapi tidak diberikan kepada saudara. Dulu saudara, ketika saya tidak mengenal kebenaran, saya melakukan yang sama. Saya berdoa, tapi tidak pernah saya dapatkan. Dan waktu itu saya masih ingat saudara, saya berkata, Tuhan, kenapa doaku kau tidak dengar? Ternyata sekarang saya baru paham saudara, saya berdoa itu tidak benar. Ternyata saya salah meminta doa. Itu karena keinginan nafsu saya saudara. Dalam hal ini saya ingatkan kepada saudara, ketika saudara meminta doa, mintalah dengan benar. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau memuaskan keinginan saudara, tapi minta dan berdoalah, mintalah hikmat yang benar. Gimana saudara? Berdoa supaya kita dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Berdoa meminta berkat untuk orang lain. Itulah yang sangat penting saudara. Jangan kita meminta doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hendaklah kita berdoa, meminta kepada Allah hal-hal yang dapat memberikan berkat, baik kepada diri kita maupun kepada sesama kita saudara. Ini sangat penting. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasih Yesus Kristus dimanapun berada, hal seperti ini itu sangat penting saudara, untuk kita mengerti dan kita paham bahwa hadirnya persoalan perkara di dalam kehidupan kita saudara, itu karena hawa nafsu, itu karena keinginan daging. Nah, ketika kita tidak memahami ini, ketika kita tidak mengenal kebenaran, maka apa yang terjadi saudara? Kita akan masuk dalam jeratan ini, dalam persoalan ini saudara. Akan timbul iri hati dalam diri kita ketika kita tidak mengenal kebenaran. Maka selalu saya sampaikan saudara, ini sangat penting untuk kita. Ini sangat penting. Baca, belajarlah untuk mengenal kebenaran di dalam diri Yesus Kristus saudara. Ketika hal ini terjadi dalam kehidupan saudara, maka saudara tahu. Ketika saudara mengingini sesuatu, tentu saudara tahu. Karena ada dasar yang kuat dalam diri saudara. Karena saudara memahami ini dan mengenal kebenaran ini. Saudara yang terkasih, mengingini sesuatu itu jangan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi mengingini sesuatu untuk orang lain. Ketika kita membantu saudara-saudara kita, saudara, ketika kita membantu menolong orang lain, itu untuk siapa saudara? Itu untuk orang yang kita tolong, memberikan suatu berkat untuk dia. Jangan kita menolong dia karena kita mengharapkan upah. Dengan iming-iming kita akan dibayar atau kita akan diberi gaji. Hanya karena hal-hal kecil. Hanya kita mengharapkan sesuatu. Itu salah saudara. Ketika kita mau menolong, berilah dengan ikhlas, dengan tulus hati, dan tidak mengharapkan sesuatu apapun darinya. Berarti inilah sebuah doa yang kita minta kepada Allah untuk diberikan kepadanya saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita mengingini sesuatu, melakukan segala sesuatu saudara, untuk kepentingan orang lain,
membutuhkan kita. Seperti halnya saya menasihati, mengingatkan saudara-saudara yang saya jumpai dimanapun saya berada. Saya mengingatkan mereka, mengarahkan mereka kepada jalan kebenaran, bukan untuk keuntungan diri saya sendiri, saudara. Bukan supaya saya dihormati, bukan supaya saya dipuji. Saudara, saya menasihati mereka. Saya menuntun, mengarahkan diri mereka kepada kebenaran. Supaya apa, saudara? Supaya mereka tidak jatuh ke dalam ini, saudara, ke dalam perkara persoalan ini. Supaya mereka tidak jatuh dalam kegelapan, dalam dosa. Saya mengingatkan mereka supaya mereka selalu mengingat tentang kebenaran. Supaya mereka mengingat apa yang disampaikan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Saudara, ini sangat penting, saudara, untuk kita ketahui. Ini sangat penting sekali. Sehingga ketika kita menasihat sesama kita, mengingatkan sesama, menegur sesama kita, saudara, kita tidak mendapatkan untung apa-apa, saudara. Kita tidak mendapatkan apa-apa, dan itu bukan untuk kepentingan diri kita. Apa untungnya, saudara? Tidak ada. Tapi karena hati kita tertuju kepada Allah, hati kita tertuju kepada Yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kemuliaan, yang menciptakan kita, saudara, ia selalu memberkati kita. Karena hati kita mengingat kepadanya, tertuju kepadanya, saudara. Karena suatu saat kita akan pergi dari dunia dan kembali kepadanya. Kenapa kita melakukan hal ini, saudara? Supaya ketika kita mati, Tuhan mengangkat kita ke dalam kerajaan Allah. Demikian juga saudara-saudara yang selalu kita ingatkan semasa kita hidup, yang selalu kita arahkan kepada jalan kebenaran semasa kita masih hidup. Mereka juga akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mereka juga nanti akan dipanggil karena mereka mengingat apa yang saya sampaikan. Saudara-saudara terkasih, ketika ada orang yang menasihati kamu, dimanapun kau berada, jangan saudara mengabaikan. Tapi bersyukurlah, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu sedang bekerja untuk mengubah hidup saudara, menuntut saudara kepada jalan kebenaran, sehingga saudara tidak terjebak dalam persoalan ini, yaitu dalam keinginan daging. Sehingga saudara tidak lagi salah berdoa, salah meminta. Sehingga saudara tidak terjebak dalam persoalan ini mengingini sesuatu untuk diri sendiri, tetapi mengingini sesuatu untuk orang lain, untuk berkat orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat dan berkat kepada saudara. Saya percaya ketika saudara terus mengikuti apa yang saya sampaikan ini, ataupun mengikuti video-video saya yang lainnya, dan mendengarkan tentang nasihat-nasihat Tuhan, saudara selalu membuka hati, saudara selalu mau mendengarkan dengan setulus hati, dengan hati yang terbuka dan bersuka cita. Saya percaya saudara akan diubah. Demikian saudara nanti kelak akan diselamatkan. Saudara nanti akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Percayalah saudara, janji Tuhan adalah janji yang sempurna. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia yang hari ini katakan ya, tapi besok tidak. Tetapi janji Allah itu adalah sempurna, kekal. Saudara, ia tidak pernah menarik kembali janji. Ia tidak pernah menarik kembali ucapannya, saudara. Sekali berfirman, itulah yang akan terjadi. Nah, makanya saya sampaikan ini, saudara, supaya saudara juga tidak masuk dalam hal ini, dalam persoalan perkara ini. Nanti tidak masuk dalam hawa nafsu yang akan menjerat saudara melakukan hal-hal yang membuat saudara jatuh ke dalam dosa.
Saudara-saudara yang terkasih, ini pesan saya untuk saudara dimanapun berada. Dimanapun saudara berada, melakukan aktivitas, hendaklah hati, pikiran, hidup saudara diarahkan kepada kebenaran. Dan mengingat ini, apa yang saya sampaikan ini, saudara lakukan dalam tindakan saudara, dalam kehidupan saudara dimanapun berada. Mengingat satu dan yang lain, menasihati, mengarahkan orang pada kebenaran, menegur orang yang berbuat dosa. Itu adalah suatu hal yang dikehendaki Allah dalam kehidupan saudara. Dan jadilah diri saudara sebagai contoh dan teladan yang baik untuk orang lain. Jadilah tutur kata kita supaya patut dicontoh. Jadilah tindakan perbuatan kita supaya patut dicontoh oleh orang sekitar kita. Saudara yang terkasih, saya berharap saudara melakukan hal ini. Saya berharap, karena saya percaya ketika saudara mendengar ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus dan ikhlas, Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara untuk memimpin saudara kepada jalan kebenaran. Dan saudara akan diubah, diurapi menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Sehingga saudara apa? Menjadi berkat bagi sesama, menjadi saluran berkat bagi sesama, menjadi terang bagi sesama. Sehingga demikian, orang-orang di sekitar saudara juga akan mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan. Saudara-saudara terkasih, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang saya bahas, kita pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat dan berkat kepada saudara. Untuk terus saudara berjalan di dalam kebenaran, tidak putus asa, dan selalu berpegang teguh pada pengharapan akan kasih Allah di dalam hidup saudara. Terima kasih saudara atas waktu dan kesempatan yang diberikan, sehingga saudara mau membuka hati untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian saudara, saya Gusti. Salam. Terima kasih.